Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pria muslim bernama Yusuf dijebak dalam kasus kriminal yang tidak dilakukannya. Ia dijatuhi hukuman penjara di salah satu penjara terberat di Amerika. Awalnya, Yusuf merasa hancur dan putus asa. Tetapi iman dan keyakinannya kepada Allah memberinya kekuatan untuk bertahan. Dengan akhlaknya yang mulia, ia mulai menarik perhatian para narapidana lain. Lambat laun, penjara yang awalnya penuh kekerasan berubah menjadi tempat yang lebih damai. Banyak napi menemukan ketenangan dalam Islam, dan Yusuf menjadi simbol cahaya di tengah kegelapan. Dan kisah kali ini adalah perjalanan tentang seorang tahanan yang menemukan makna hidup dengan membawa hidayah kepada mereka yang terasing dari Allah. Dan inilah cerita tentang Yusuf dari jeruji ke jannah, jalan dakwah di penjara Amerika. Yusuf adalah seorang pria muslim yang taat. Hidupnya sederhana namun penuh berkah. Ia tinggal di pinggiran kota New York, bekerja sebagai sopir truk pengangkut barang, dan selalu berusaha menjalankan salat 5 waktu meski dalam kesibukan. Setiap malam ia biasa menghabiskan waktu membaca Al-Quran, mencari ketenangan di tengah hiruk pikuk dunia yang sibuk. Namun segalanya berubah dalam sekejap. Suatu malam saat sedang dalam perjalanan mengantarkan barang ke sebuah gudang, ia dihentikan oleh polisi di sebuah pos pemeriksaan. Awalnya Yusuf merasa tenang karena tidak memiliki apapun untuk disembunyikan. Namun pemeriksaan rutin itu berubah menjadi mimpi buruk ketika polisi menemukan paket besar berisi obat-obatan terlarang di truknya. "Apa ini?" tanya salah satu petugas dengan nada tajam. Yusuf tertegun. "Saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Saya hanya mengantar barang sesuai pesanan," jawabnya dengan penuh kebingungan. Namun tak ada yang mempercayai ucapannya. Yusuf segera ditangkap, diinterogasi dan dituduh sebagai pengedar narkoba. Meski ia bersikeras bahwa ia tidak bersalah, bukti-bukti yang direkayasa terlalu kuat untuk disangkal. Bahkan majikannya sendiri tidak mendukung Yusuf, menuduhnya bertanggung jawab penuh atas insiden tersebut. Sidang berlangsung cepat, pengacaranya yang ditunjuk oleh pengadilan tidak terlalu peduli pada pembelaannya. Yusuf hanya bisa pasrah ketika hakim menjatuhkan vonis hukuman 10 tahun penjara. Di ruang sidang, Yusuf hanya bisa menunduk. "Ya Allah, hanya Engkau yang tahu kebenarannya. Berikan aku kekuatan," bisiknya dalam hati, menahan air mata yang mengalir. Hari itu, dunia Yusuf runtuh. Semua yang ia bangun dengan susah payah lenyap dalam sekejap. Ia tidak hanya kehilangan kebebasannya, tetapi juga kehilangan kepercayaan orang-orang di sekitarnya. Saat diangkut menuju ke penjara, Yusuf memandang keluar jendela kendaraan tahanan. Ia melihat bayangan dirinya yang kini terasa asing. "Apakah aku sanggup melewati ini semua?" Begitulah pikirnya. Namun dalam hatinya sebuah keyakinan mulai tumbuh. Ia tahu bahwa Allah tidak akan meninggalkannya. Di tengah kepedihan, Yusuf berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan tetap menjaga imannya apapun yang terjadi. Penjara menjadi babak baru dalam hidupnya, babak yang penuh ujian tetapi mungkin juga penuh hikmah yang belum ia pahami. Hari pertama Yusuf di penjara menjadi pengalaman yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia ditempatkan di sebuah fasilitas dengan keamanan tinggi, dikelilingi oleh narapidana yang memiliki berbagai macam latar belakang kriminal, mulai dari pencurian hingga pembunuhan. Suasana penjara terasa mencekam, dengan suara teriakan napi dan benturan pintu besi yang terus menggema. Yusuf diantar ke sel kecil yang hanya dilengkapi dengan ranjang besi dan toilet tua. Ruangan itu dingin dan gelap, jauh dari kenyamanan dunia luar yang dulu ia kenal. Ia meletakkan tas kecil berisi pakaian tahanan di sudut ruangan dan duduk di ranjang, mencoba mencerna kenyataan yang dihadapinya. "Ini rumahmu sekarang," ujar salah satu petugas penjara dengan nada sinis sebelum mengunci pintu sel. Malam itu, Yusuf kesulitan tidur. Pikiran tentang ketidakadilan yang ia alami terus menghantui. Namun di tengah kegelisahannya, ia mencoba mengingat Allah. Ia bangun dari tempat tidurnya, mengambil air seadanya, dan menunaikan sholat malam di sudut selnya yang sempit. Dengan wajah yang berlinang air mata, ia memohon kekuatan kepada Allah. "Ya Allah,
Aku tak tahu apa rencanamu, tetapi aku yakin engkau tidak akan meninggalkan aku. Berikan aku kekuatan untuk bertahan di tempat ini. Doanya begitu lirih. Keesokan paginya, Yusuf diperkenalkan kepada rutinitas penjara. Ia harus berbaris bersama narapidana lain untuk menerima makanan, bekerja di bengkel penjara, dan mengikuti aturan yang ketat. Namun, di tengah itu semua, Yusuf merasakan tatapan curiga dari para napi lain. "Hoi, pendatang baru," seorang pria bertubuh besar dengan tato di wajahnya mendekati Yusuf saat jam makan siang. "Kamu kelihatan terlalu tenang untuk tempat ini. Apa ceritamu?" tanyanya dengan nada mengejek. Yusuf menatap pria itu dengan tenang. "Aku dijebak, aku tidak bersalah," jawabnya singkat. Pria itu tertawa keras. "Semua orang di sini mengatakan hal yang sama, sobat. Tapi ingat, di tempat ini, kalau kamu tidak punya keberanian, kamu tidak akan bertahan lama." Hari-hari berikutnya tidak menjadi lebih mudah. Yusuf sering merasa terasing. Para napi lain kebanyakan sibuk dengan kelompok mereka, sementara Yusuf memilih menyendiri. Meski ia menghadapi ejekan dan hinaan, ia tetap berusaha untuk bersikap tenang. Ia sering meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran yang diberi oleh sipir, yang berhasil ia bawa masuk ke penjara, meskipun hanya bisa membacanya secara diam-diam. Lambat laun, beberapa napi lain mulai memperhatikan sikap Yusuf yang berbeda. Ia tidak pernah marah atau membalas hinaan. Ketika ada napi lain yang bertengkar, Yusuf mencoba melerai dengan cara yang bijak. Akhlaknya yang mulia mulai menarik perhatian, meski tidak semua orang menyukainya. Salah satu napi yang bernama Markus, yang dikenal sebagai pemimpin geng di penjara itu, mulai memperhatikan Yusuf dari kejauhan. Markus adalah pria yang keras dan sering memimpin aksi kekerasan di dalam penjara. Namun melihat ketenangan Yusuf di tengah tekanan membuat Markus merasa penasaran. "Orang itu aneh," kata Markus kepada rekannya. "Dia tidak pernah terlihat takut. Apa yang dia sembunyikan?" Yusuf mungkin belum menyadarinya, tetapi akhlaknya yang baik mulai membuka jalan untuk perubahan besar di penjara itu. Di balik jeruji besi, benih-benih hikmah yang Allah rencanakan perlahan mulai tumbuh. Hari demi hari berlalu, dan Yusuf semakin terbiasa dengan kehidupan di penjara. Meskipun lingkungan itu keras dan penuh kekerasan, ia tetap teguh menjaga akhlaknya. Yusuf selalu menunaikan sholat 5 waktu di sudut selnya yang sempit, bahkan ketika orang-orang mengejeknya. Ia juga sering membantu napi lain dalam hal-hal kecil, seperti memberikan sisa rotinya kepada mereka yang kelaparan atau melerai pertengkaran tanpa berpihak. Suatu hari saat bekerja di bengkel penjara, seorang napi bernama George memperhatikan Yusuf yang dengan sabar membantu napi lain yang mengalami kesulitan memperbaiki mesin. George, seorang pria tua yang sudah puluhan tahun di penjara, merasa kagum dengan ketulusan Yusuf. "Kau orang yang aneh, Yusuf," kata George sambil mengelap tangannya yang kotor. "Orang-orang di sini biasanya hanya peduli pada dirinya sendiri. Mengapa kau peduli pada orang lain?" Yusuf tersenyum. "Dalam Islam, kami diajarkan untuk membantu sesama. Apapun keadaan kami, aku hanya mencoba melakukan yang terbaik." Jawaban Yusuf membuat George terdiam. Ia tak terbiasa mendengar kata-kata seperti itu di penjara, tempat di mana rasa belas kasih jarang ditemukan. Namun George bukan satu-satunya yang memperhatikan Yusuf. Di ruang makan penjara, Markus, pemimpin geng yang terkenal keras, mulai memperhatikan akhlak Yusuf. Markus sering duduk di pojok, memimpin kelompoknya dengan pandangan tajam yang membuat siapapun takut mendekat. Namun, ia melihat sesuatu yang berbeda pada Yusuf. Pria itu tampak tenang, bahkan di tengah kekacauan. "Hei kamu," panggil Markus pada suatu malam setelah makan malam. "Yusuf kan?" Yusuf mengangguk, menghentikan langkahnya. "Iya, ada apa?" Markus menatapnya tajam, mencoba mencari celah untuk mengintimidasi. "Kamu tidak takut sama aku? Semua orang di sini tahu siapa aku." Yusuf menatap Markus dengan tenang. "Aku hanya takut kepada Allah. Apa yang bisa manusia lakukan kepadaku jika Allah tidak mengizinkannya?" Jawaban itu mengejutkan Markus. Selama ini ia terbiasa melihat orang-orang gemetar di depannya, tetapi Yusuf berbeda. Markus mengangguk pelan lalu berkata, "Kau orang aneh, tapi aku suka. Kita lihat sampai kapan kau bisa bertahan di tempat ini." Markus kembali ke tempatnya.
Tetapi kata-kata Yusuf terus terngiang di pikirannya. Di tempat yang penuh dengan ketakutan dan kekerasan, seseorang yang hanya takut kepada Tuhan adalah hal yang asing baginya. Beberapa hari kemudian, peristiwa kecil membuat akhlak Yusuf semakin diperhatikan oleh napi lainnya. Salah seorang napi muda, Jack, jatuh sakit tetapi tidak mendapat perhatian dari petugas. Jack terbaring lemah di selnya dan tak ada yang peduli untuk menolongnya kecuali Yusuf. Yusuf mengambil air yang ia miliki, membawa makanan dari jatah kecilnya, dan merawat Jack semampunya. Meskipun Yusuf tidak memiliki banyak, ia tetap memberikan apa yang bisa ia berikan. "Kenapa kau peduli?" tanya Jack dengan suara lemah. "Karena aku percaya setiap orang berhak mendapatkan kasih sayang, tak peduli siapa mereka," jawab Yusuf. Perbuatan Yusuf menjadi pembicaraan di antara para napi. Banyak yang mulai melihat Yusuf sebagai seseorang yang berbeda. Ia tidak pernah mencari musuh, tidak pernah membalas ejekan, dan selalu membantu siapapun tanpa memandang latar belakang mereka. Akhlak Yusuf yang memikat mulai menarik hati beberapa napi yang sebelumnya keras. Mereka mulai mendekatinya, tidak untuk mencari konflik, tetapi untuk mencari jawaban. Di penjara yang gelap, Yusuf menjadi seperti cahaya kecil yang mulai menyinari kegelapan. Namun perjalanan Yusuf belum selesai. Ia tahu bahwa ujian sebenarnya baru saja dimulai. Ketenangan Yusuf dan akhlaknya yang baik perlahan-lahan menarik perhatian lebih banyak napi, termasuk seseorang yang tak terduga, Markus, pemimpin geng yang paling disegani dan ditakuti di penjara itu. Markus, meskipun dikenal brutal dan tanpa belas kasihan, menyimpan luka batin yang dalam. Masa lalunya penuh dengan kekerasan dan pengkhianatan, membuatnya tumbuh menjadi seorang yang selalu memilih kekerasan sebagai jalan keluar. Suatu malam setelah seharian menjalani rutinitas, Markus melihat Yusuf sedang duduk di sudut selnya, membaca sesuatu dengan tenang. Rasa penasaran yang selama ini ia pendam akhirnya membuatnya mendekati Yusuf. "Apa yang kamu baca itu?" tanya Markus dengan nada dingin, berdiri di depan sel Yusuf. Yusuf mengangkat pandangannya, tersenyum tenang. "Ini Al-Quran, kitab suci kami. Kenapa kau tertarik?" Markus mendengus, tetapi tetap berdiri di tempatnya. "Aku cuma heran, bagaimana kamu bisa begitu tenang di tempat seperti ini? Semua orang di sini hancur, tapi kamu malah terlihat damai." Yusuf menutup Al-Quran dan menatap Markus dengan penuh perhatian. "Damai itu berasal dari hati, Markus. Jika hati kita dekat dengan Tuhan, dunia ini tidak akan mampu mengguncang kita." Markus terdiam. Kata-kata itu menyentuh bahagian terdalam dirinya, bahagian yang selama ini ia tutupi dengan topeng kekerasan. Namun sebagai seseorang yang terbiasa memimpin dengan otoritas, ia tidak ingin menunjukkan kelemahannya. "Semua itu hanya omong kosong," katanya, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. "Di sini yang kuat yang bertahan. Kalau kamu terus jadi lemah seperti itu, kamu tidak akan bertahan lama." Yusuf tersenyum lagi, kali ini lebih lembut. "Kekuatan sejati bukan dari fisik atau kekuasaan, Markus. Kekuatan sejati adalah ketika kita mampu mengendalikan diri kita sendiri, menjaga hati dari kebencian, dan memaafkan." Kata-kata itu membuat Markus semakin resah. Ia pergi tanpa berkata apa-apa lagi, tetapi dalam hatinya sebuah benih mulai tumbuh, benih yang selama ini ia hindari, yaitu kesadaran bahwa mungkin ada jalan lain selain kekerasan. Beberapa hari kemudian, Markus kembali menemui Yusuf. Kali ini ia membawa sebuah pertanyaan. "Yusuf," katanya, mencoba terdengar biasa, "katamu Allah itu Maha Pengampun. Bagaimana mungkin Dia bisa mengampuni orang sepertiku?" Yusuf menatap Markus dengan penuh empati. "Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni jika seseorang benar-benar bertaubat. Bahkan jika dosamu setinggi langit, pintu taubat selalu terbuka." Markus terdiam. Ia tidak pernah mendengar sesuatu yang seperti itu sebelumnya. Selama ini ia selalu merasa bahwa dirinya sudah terlalu jauh dari kebaikan, terlalu hancur untuk diperbaiki. Namun kata-kata Yusuf membuka harapan baru. "Apakah ada harapan untuk seseorang seperti aku?" tanyanya hampir berbisik. "Selama kamu masih bernafas, Markus, selalu ada harapan," jawab Yusuf dengan yakin.
Percakapan itu menjadi awal dari perubahan besar dalam diri Markus. Untuk pertama kalinya, ia mulai mempertanyakan jalan hidup yang selama ini ia tempuh. Dalam diam, ia mulai memperhatikan Yusuf lebih sering, mencoba memahami apa yang membuat pria itu begitu berbeda. Hari-hari berlalu dan Markus mulai mendekati Yusuf lebih sering. Mereka berbicara tentang banyak hal, kehidupan, makna, dan Tuhan. Bagi Yusuf, ini adalah kesempatan untuk menanamkan nilai-nilai Islam kepada seseorang yang hatinya mulai terbuka. Namun perjalanan ini tidak mudah. Markus masih dihantui masa lalunya dan tekanan dari gengnya sendiri. Beberapa anggota geng mulai mencurigai perubahan Markus, merasa bahwa ia tidak lagi seperti dulu. Di tengah semua itu, Yusuf terus membimbingnya dengan sabar, meyakinkan bahwa perubahan adalah proses yang membutuhkan waktu dan keikhlasan. Markus tidak pernah menyangka bahwa di balik jeruji besi, ia akan menemukan sesuatu yang lebih berharga dari kebebasan, ketenangan hati, dan harapan akan pengampunan Tuhan. Markus tidak lagi menjadi orang yang sama. Setelah berbincang dengan Yusuf beberapa kali, ia mulai merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun di sisi lain, ia tahu bahwa perubahannya mulai menarik perhatian geng yang ia pimpin. Untuk mempertahankan posisinya, Markus masih mencoba menjaga sikap keras di depan anak buahnya. Meski begitu, saat sendirian, ia sering merenungkan kata-kata Yusuf tentang Allah, pengampunan, dan kedamaian. Sementara itu, Yusuf terus menjalani rutinitasnya dengan sabar. Ia tak pernah memaksa siapapun untuk menerima Islam. Baginya, tugasnya hanya menyampaikan dan menunjukkan akhlak yang baik. Suatu pagi, saat Yusuf sedang duduk membaca Al-Quran di taman kecil dalam area penjara, seseorang napi lain bernama Sam mendekatinya. "Kamu selalu membaca itu, apa isinya?" tanya Sam, pria yang dikenal sebagai perampok ulung dengan masa lalu yang kelam. Yusuf tersenyum menutup mushaf kecilnya. "Ini adalah petunjuk hidup dari Tuhan. Ini mengajarkan kita tentang siapa kita, untuk apa kita diciptakan, dan kemana kita akan kembali." Sam menggerutkan kening. "Untuk apa kita diciptakan? Aku rasa aku sudah gagal jadi manusia, hidupku berantakan." "Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya dan menjadi khalifah di bumi ini," jawab Yusuf. "Meskipun kita pernah salah, selalu ada jalan untuk memperbaikinya. Dalam Islam, bertobat kepada Allah adalah salah satu cara untuk memulai hidup baru." Sam terlihat tertarik, tetapi ia masih ragu. "Apa benar semua itu? Aku tidak yakin kalau ada yang mau menerima aku apa adanya." "Allah selalu menerima hambanya yang bertobat, tidak peduli seberapa besar dosanya," jawab Yusuf. "Yang penting hati kita ikhlas ingin berubah." Percakapan itu menjadi awal dari hubungan baru antara Yusuf dan Sam. Tak lama kemudian, beberapa napi lain yang pernah melihat Yusuf membantu orang-orang di penjara mulai mendekatinya. Mereka tidak hanya penasaran dengan ajaran Islam, tetapi juga tertarik pada ketenangan yang Yusuf pancarkan di tengah lingkungan penuh kekerasan. Di sela-sela waktu kerja atau saat berkumpul di lapangan, Yusuf mulai berbicara tentang Islam secara perlahan. Ia tidak pernah memaksakan, tetapi menjelaskan nilai-nilai Islam dengan cara yang sederhana dan relevan dengan kehidupan mereka. "Islam mengajarkan bahwa kita semua pernah berbuat salah," kata Yusuf pada suatu siang ketika beberapa napi lain berkumpul di sekelilingnya. "Tapi Allah itu Maha Pengampun. Jika kita kembali kepadanya dengan hati yang tulus, Dia akan memaafkan semua dosa kita, seperti bayi yang baru lahir." Markus yang berdiri agak jauh dari kelompok itu mendengar semua yang Yusuf sampaikan. Kata-kata itu kembali menusuk hatinya, mengingatkannya pada masa lalunya yang penuh dosa. Ia mulai merasa bahwa mungkin ada harapan baginya untuk berubah. Semakin banyak napi yang tertarik dengan ajaran Yusuf, mereka tidak hanya belajar tentang Islam, tetapi juga mulai merasakan perubahan dalam diri mereka. Beberapa dari mereka yang sebelumnya suka bertengkar mulai menunjukkan sikap yang lebih tenang. Penjara yang selama ini penuh dengan kekerasan perlahan berubah menjadi tempat yang lebih damai. Namun perubahan ini tidak disambut baik oleh semua orang.
Ada kelompok napi lain, terutama mereka yang bergabung dalam geng-geng besar, yang merasa terancam dengan pengaruh Yusuf. Bagi mereka, perubahan ini bisa mengganggu kekuasaan mereka di penjara. Markus pun dipanggil oleh beberapa anak buahnya. "Kami dengar kamu sering ngobrol sama Yusuf," kata salah satu dari mereka. "Kamu tidak serius ikut-ikutan dia, kan? Kamu tahu di sini kita tidak butuh kedamaian, kita butuh kekuasaan." Markus menatap mereka dengan mata yang tajam, tetapi dalam hatinya ia merasa bimbang. Di satu sisi ia ingin menjadi pemimpin yang disegani, di sisi lain ia mulai memahami bahwa jalan yang selama ini ia tempuh hanya membawa kehancuran, bukan kedamaian. Perubahan Markus menjadi ujian besar bagi dirinya dan Yusuf. Namun Yusuf yakin bahwa Allah akan membimbing hati siapapun yang tulus ingin berubah. Cahaya Islam kini mulai menyinari penjara itu, dan perjalanan dakwah Yusuf baru saja dimulai. Popularitas Yusuf di penjara mulai menjadi ancaman bagi mereka yang merasa terganggu dengan pengaruhnya. Geng-geng besar yang selama ini menguasai dinamika di dalam penjara mulai melihat perubahan sikap beberapa napi sebagai ancaman terhadap kekuasaan mereka. Yusuf yang awalnya dianggap tidak berbahaya, kini mulai dianggap sebagai ancaman serius. Suatu malam di salah satu sudut gelap area penjara, beberapa pemimpin geng berkumpul. Mereka berdiskusi tentang bagaimana mengatasi pengaruh Yusuf yang semakin meluas. "Dia membuat orang-orang kita lemah," kata seorang pria bertubuh besar dengan bekas luka di wajahnya. "Jika ini terus berlanjut, tidak akan ada lagi yang takut pada kita. Dia cuma seorang pria biasa," tambah yang lain. "Tapi cara bicaranya, dia punya sesuatu yang membuat orang percaya padanya." Markus yang juga hadir dalam pertemuan itu hanya diam. Ia tahu apa yang dipikirkan teman-temannya. Mereka ingin mengintimidasi atau bahkan menghabisi Yusuf untuk menghentikan pengaruhnya. Tetapi hati Markus yang sudah mulai merasakan cahaya Islam tidak setuju dengan rencana itu. "Kalau kita menyerang dia, itu hanya akan membuat dia terlihat lebih kuat," kata Markus akhirnya. "Biarkan aku yang bicara dengannya. Aku akan pastikan dia tidak terlalu menyebarkan pengaruhnya." Teman-temannya setuju, meskipun beberapa dari mereka masih meragukan Markus yang mulai terlihat berubah. Keesokan harinya, Markus menemui Yusuf di lapangan olahraga penjara. Yusuf sedang duduk sendiri, membaca Al-Quran kecilnya. Markus duduk di sampingnya, kali ini tanpa ekspresi keras yang biasa ia tunjukkan. "Yusuf, kita punya masalah," kata Markus tanpa basa-basi. Yusuf menutup Al-Quran dan menatap Markus dengan tenang. "Apa yang terjadi?" "Orang-orang tidak suka dengan perubahan yang kamu bawa," jawab Markus. "Mereka merasa kamu melemahkan posisi mereka." "Aku hanya ingin bilang, hati-hati, mereka tidak akan tinggal diam." Yusuf mengangguk pelan, tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. "Markus, aku hanya menyampaikan kebenaran. Aku tidak memaksa siapapun untuk berubah. Tetapi aku juga tahu, dalam setiap perjalanan kebenaran pasti ada rintangan." Markus mendesah, merasa bingung dengan ketenangan Yusuf. "Aku serius, Yusuf. Ini bukan ancaman kecil. Jika mereka merasa kamu mengganggu, mereka tidak akan ragu untuk bertindak." "Dan aku juga serius, Markus," balas Yusuf. "Hidupku ada di tangan Tuhan, bukan di tangan mereka. Jika Allah menghendaki aku selamat, maka tidak ada yang bisa mencelakakanku. Tetapi jika ini waktuku untuk pergi, aku menerimanya dengan ikhlas." Kata-kata Yusuf membuat Markus terdiam. Ia tidak pernah bertemu seseorang yang begitu yakin dengan takdirnya. Namun di balik diamnya, Markus merasa semakin bimbang. Hatinya ingin melindungi Yusuf, tetapi ia tahu bahwa posisinya sebagai pemimpin geng membuatnya sulit untuk terang-terangan berpihak pada Yusuf. Malam itu, ketegangan meningkat. Kelompok geng terbesar di penjara memutuskan untuk mengirimkan peringatan kepada Yusuf. 2 orang napi mendatangi Yusuf di lorong menuju selnya. Salah satu dari mereka mendorong Yusuf dengan kasar. "Kamu pikir bisa mengubah tempat ini menjadi masjid? Hah?" gertak pria itu. Yusuf menatap mereka dengan tenang, tidak membalas.
Aku hanya berusaha menjadi manusia yang lebih baik. Aku tidak peduli siapa kamu, lanjut pria itu. Tapi aku peringatkan, berhenti bicara tentang Islam atau kamu akan menyesal. Namun sebelum pria itu sempat melanjutkan ancamannya, Markus muncul dari balik lorong. Dengan suara keras, ia berteriak, "Lepaskan dia!" Kehadiran Yusuf membuat kedua napi itu mundur. Tidak ada yang berani melawan Markus secara langsung, karena ia masih dianggap sebagai pemimpin yang paling ditakuti. Setelah kedua napi itu pergi, Markus mendekati Yusuf. "Yusuf, ini peringatan terakhirku," kata Markus dengan nada serius. "Kamu harus lebih berhati-hati. Aku tidak selalu bisa ada di sini untuk melindungimu." Malam itu, setelah insiden di lorong, Markus tidak bisa tidur. Kata-kata Yusuf terus terngiang di kepalanya. "Allah yang melindungiku, Markus. Aku hanya menjalankan tugas sebagai hambanya." Bagi Markus, konsep menyerahkan segalanya kepada sesuatu yang tak terlihat adalah hal yang sulit dipahami. Tetapi di sisi lain, ia tidak bisa menyangkal rasa damai yang terpancar dari Yusuf. Keesokan harinya, Markus kembali menemui Yusuf, kali ini tanpa tekanan dari geng atau rasa curiga dari napi lain. Mereka duduk di sudut taman kecil penjara yang sering digunakan Yusuf untuk membaca Al-Quran. "Yusuf," Markus membuka percakapan dengan nada lebih lembut dari biasanya. "Aku tidak pernah percaya pada Tuhan sebelumnya. Hidupku terlalu keras untuk percaya bahwa ada sesuatu yang peduli padaku." Yusuf menatap Markus dengan penuh perhatian. "Apa yang membuatmu merasa seperti itu?" Markus menghela nafas panjang. Pandangannya jauh menembus jeruji besi penjara. "Aku kehilangan ayahku saat masih kecil. Ibuku meninggalkan kami. Hidupku di jalanan penuh kekerasan. Aku belajar bahwa kalau aku tidak menyerang dulu, aku akan diserang. Dan di dunia seperti itu, tidak ada ruang untuk Tuhan." Yusuf mengangguk pelan, mencoba memahami perasaan Markus. "Aku mengerti rasa sakitmu, Markus. Hidup yang keras bisa membuat kita merasa ditinggalkan. Tapi tahukah kamu, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, bahkan ketika kita merasa sendirian." Markus tertawa kecil, sedikit pahit. "Kalau begitu, kenapa dia membiarkan aku menjalani hidup seperti ini? Kenapa dia membiarkan aku menjadi monster?" Yusuf tersenyum lembut. "Allah tidak menciptakan kita untuk menjadi monster, Markus. Dia menciptakan kita dengan pilihan. Kadang jalan hidup membawa kita menjauh darinya, tapi pintunya selalu terbuka. Dia ingin kita kembali, tidak peduli seberapa jauh kita tersesat." Markus terdiam, merenungi kata-kata Yusuf. Ia tidak pernah berpikir bahwa dirinya, dengan segala dosa dan kekerasan yang ia lakukan, masih punya harapan untuk diterima oleh Tuhan. "Bagaimana caranya aku bisa kembali?" tanya Markus akhirnya, suaranya bergetar oleh emosi. "Taubat," jawab Yusuf dengan penuh keyakinan. "Kamu hanya perlu mengakui dosa-dosamu di hadapan Tuhan, memohon ampun dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Jika kamu melakukannya dengan tulus, Allah akan mengampuni semuanya, Markus, bahkan dosa yang sebesar gunung sekalipun." Markus merasa ada sesuatu yang hangat menyentuh hatinya. Air mata yang sudah bertahun-tahun ia tahan mulai mengalir di wajahnya. Ia buru-buru menghapusnya, takut terlihat lemah, tetapi Yusuf menepuk bahunya dengan lembut. "Menangis bukan tanda kelemahan, Markus," kata Yusuf. "Itu adalah tanda bahwa hatimu masih hidup." Dalam beberapa hari berikutnya, perubahan pada Markus mulai terlihat. Ia tidak lagi menunjukkan sikap kasar kepada napi lain. Ia mulai mendekati Yusuf lebih sering, bahkan meminta diajarkan sholat. Yusuf mengajarkan Markus dengan sabar, dimulai dari wudhu, bacaan sholat, hingga tata caranya. Markus berusaha keras, meskipun pada awalnya ia merasa canggung. Saat pertama kali Markus mencoba sholat, Yusuf mendampinginya. Markus berdiri, menunduk dan bersujud dengan hati yang penuh kerendahan. Saat ia selesai, air matanya kembali mengalir. "Aku merasa berbeda," kata Markus. "Seolah-olah sesuatu yang berat di hatiku mulai hilang."
Itu karena kamu telah menyerahkan dirimu kepada Tuhan, jawab Yusuf. Hati yang mengingat Allah akan selalu merasa damai. Namun perubahan Markus tidak berjalan mulus. Beberapa anggota geng mulai curiga dengan sikapnya yang semakin lembut. Mereka merasa bahwa Markus telah kehilangan jati dirinya sebagai pemimpin. Desas-desus mulai menyebar bahwa posisi Markus mungkin akan digantikan oleh anggota lain yang lebih kuat. "Hei Markus," salah satu anggota geng mendekatinya di kantin. "Apa yang terjadi sama kamu? Kamu tidak seperti biasanya." Markus menatap pria itu dengan tajam. "Apa maksudmu?" "Kamu jadi terlalu lunak," jawabnya. "Orang-orang mulai berbicara. Mereka bilang kamu sudah tidak pantas memimpin." Markus menghela nafas, berusaha menahan emosinya. "Aku masih orang yang sama, tapi mungkin aku sudah menemukan sesuatu yang lebih penting dari kekerasan." Percakapan itu menjadi awal dari tantangan baru bagi Markus. Meskipun ia mulai merasakan kedamaian dalam Islam, tekanan dari gengnya membuatnya berada di persimpangan jalan. Yusuf terus mendampinginya, meyakinkan bahwa keputusan untuk berubah adalah keputusan yang benar, meskipun penuh dengan rintangan. Di balik jeruji, hati Markus mulai menemukan cahayanya. Namun perjalanan untuk mempertahankan cahaya itu akan menjadi ujian terbesarnya. Perubahan pada Markus menjadi pusat perhatian di penjara. Sosok yang sebelumnya ditakuti karena kekerasannya kini mulai menunjukkan sisi yang berbeda. Ia lebih sering menghabiskan waktu bersama Yusuf, mendengarkan ajaran Islam, dan bahkan mulai mempraktikkan nilai-nilai yang dipelajarinya. Markus, yang dulu menjadi simbol kekuasaan melalui kekerasan, kini menjadi sosok yang memancarkan ketenangan. Kabar tentang perubahan Markus menyebar cepat. Para napi yang sebelumnya takut padanya kini mulai mendekat dengan rasa penasaran. Mereka ingin tahu apa yang membuat Markus, pemimpin geng yang dikenal brutal, berubah menjadi seseorang yang lebih damai. "Sebenarnya apa yang Yusuf ajarkan kepadamu?" tanya seorang napi yang bernama Kevin, salah satu anggota geng yang dulu dipimpin Markus. Markus tersenyum, sesuatu yang jarang terlihat dari dirinya. Dia mengajarkan aku tentang Tuhan, tentang bagaimana hidup ini lebih dari sekedar bertahan. Dia bilang kita semua punya kesempatan untuk berubah, tidak peduli seberapa rusaknya kita. Kevin terdiam, kata-kata Markus membuatnya merenung. Di lingkungan yang penuh kebencian dan kekerasan, ajaran Yusuf mulai menjadi sesuatu yang baru dan menyejukkan. Sementara itu, Yusuf menyadari bahwa pengaruh Islam mulai menyebar lebih luas. Setiap malam ia mengadakan diskusi kecil di sudut lapangan penjara, berbicara tentang Islam kepada siapa saja yang mau mendengar. Yusuf tidak pernah memaksa siapapun untuk ikut, tetapi lambat laun jumlah napi yang hadir semakin bertambah. "Islam itu sederhana," kata Yusuf pada suatu malam, dikelilingi oleh sekelompok napi. "Ini adalah tentang beriman kepada Allah, menjalani hidup dengan cara yang baik dan memohon ampun atas dosa-dosa kita. Tidak peduli siapa kita, Allah selalu menerima hambanya yang bertaubat." Beberapa napi mulai bertanya lebih banyak. Mereka ingin tahu bagaimana cara sholat, bagaimana berwudu, dan bagaimana membaca Al-Quran. Yusuf dengan sabar mengajarkan mereka satu persatu, meskipun fasilitas di penjara sangat terbatas. Markus yang kini menjadi salah satu murid terdekat Yusuf, mulai ikut membantu. Ia menggunakan pengaruhnya untuk memastikan tidak ada yang mengganggu kegiatan ini. Bahkan Markus mulai mengajak anggota gengnya untuk mendengarkan Yusuf. "Kalau aku bisa berubah, kalian juga bisa," kata Markus kepada gengnya suatu hari. "Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan kebencian dan kekerasan." Lambat laun suasana penjara mulai berubah. Pertengkaran yang dulu sering terjadi mulai berkurang. Beberapa napi yang sebelumnya terlibat dalam geng-geng besar mulai meninggalkan kelompok mereka dan mendekat kepada Yusuf. Mereka merasakan ketenangan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Petugas penjara pun mulai memperhatikan perubahan ini. Salah satu petugas senior yang bernama Mr. Robert mendekati Yusuf suatu pagi. "Aku tidak tahu apa yang kamu lakukan, tetapi penjara ini terasa lebih tenang sejak kamu datang," katanya. "Apa sebenarnya yang kamu ajarkan kepada mereka?" Yusuf tersenyum. "Aku hanya mengajarkan mereka tentang Islam, Pak."
tentang bagaimana hidup ini adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, tidak peduli seberapa kelam masa lalu kita. Mr. Robert mengangguk, terkesan. Aku tidak paham sepenuhnya, tetapi aku harap kamu terus melakukannya. Penjara ini butuh lebih banyak orang seperti kamu. Namun perubahan ini juga membawa tantangan. Geng-geng yang masih mempertahankan kekuasaan mereka mulai terasa terancam. Mereka melihat Yusuf dan Markus sebagai ancaman terhadap kendali mereka di penjara. Beberapa dari mereka mulai merencanakan sesuatu untuk menghentikan pengaruh Yusuf. Markus yang kini menjadi pelindung Yusuf mengetahui ancaman ini. Ia mendekati Yusuf suatu malam dengan nada serius. Yusuf, beberapa orang yang tidak suka dengan apa yang terjadi. Mereka akan mencoba sesuatu untuk menghentikanmu. Yusuf menatap Markus dengan tenang. Aku sudah siap, Markus. Semua yang terjadi atas kehendak Allah. Jika ini adalah ujian, maka aku akan menjalaninya. Tapi aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu, kata Markus tegas. Aku berjanji akan melindungimu apapun yang terjadi. Yusuf menepuk bahu Markus. Terima kasih Markus, tapi ingat, bukan kamu yang melindungiku, Allah yang selalu melindungi kita semua. Penjara yang dulunya penuh kekerasan kini mulai berubah menjadi tempat yang lebih damai. Yusuf dan Markus menjadi simbol harapan bagi para napi lain. Namun Yusuf tahu bahwa perjalanan ini masih jauh dari selesai. Ancaman dari pihak-pihak yang tidak suka dengan perubahan ini menjadi ujian baru yang harus mereka hadapi. Cahaya Islam kini menyinari setiap sudut penjara, tetapi perjuangan untuk mempertahankannya baru saja dimulai. Bab 9, ujian terakhir untuk Yusuf. Ketenangan di penjara ternyata tidak berlangsung lama. Ketika semakin banyak napi yang mulai mendekat kepada Yusuf dan Islam, pihak-pihak yang merasa terancam memutuskan untuk bertindak. Geng terbesar di penjara yang sebelumnya dipimpin Markus mulai merencanakan sesuatu untuk menghentikan pengaruh Yusuf. Malam itu di salah satu lorong gelap penjara, 3 orang dari geng tersebut mendekati Markus. Salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh kekar bernama Rico, berbicara dengan nada penuh ancaman. Kamu sudah berubah Markus, kata Rico. Kami tidak bisa lagi mengandalkanmu untuk memimpin. Sekarang kami akan mengambil alih. Markus menatap Rico dengan tajam, tetapi ia tidak bereaksi dengan cara yang sama seperti biasanya. Lakukan apa yang kalian mau. Aku tidak peduli dengan kekuasaan kalian lagi. Rico tersenyum sinis. Kalau begitu, kamu tidak akan keberatan jika kami menangani Yusuf. Dia terlalu banyak bicara. Dia harus dihentikan. Markus langsung berdiri dan mendekati Rico dengan wajah serius. Jangan sentuh dia. Kalau kalian berani, kalian harus berhadapan denganku dulu. Namun Rico tidak gentar. Kamu bukan siapa-siapa lagi, Markus. Kami akan melakukan apa yang perlu dilakukan. Keesokan harinya, Yusuf dipanggil oleh seseorang petugas penjara untuk berbicara dengan kepala keamanan. Ketika ia tiba di ruang kantor kepala keamanan, Mr. Robert menatapnya dengan wajah penuh kekhawatiran. Yusuf, aku dengar kabar buruk. Ada beberapa napi yang merencanakan sesuatu terhadapmu, kata Mr. Robert. Yusuf tetap tenang. Saya mengerti, Pak. Terima kasih sudah memberitahu saya. Apa kamu tidak khawatir? Tanya Mr. Robert. Mereka tidak main-main. Yusuf tersenyum tipis. Hidup dan mati saya di tangan Tuhan, Pak. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik. Jika ini adalah ujian, maka saya akan menjalaninya. Mr. Robert terdiam. Ia tidak pernah bertemu seseorang yang begitu tenang dalam menghadapi ancaman seperti Yusuf. Aku akan mencoba meningkatkan keamanan untukmu. Tapi hati-hati Yusuf. Malam itu ancaman tersebut menjadi kenyataan. Ketika Yusuf sedang dalam perjalanan kembali ke selnya setelah sholat Isya, 3 napi dari geng Rico menghadangnya di lorong gelap. Mereka membawa benda-benda tajam yang disembunyikan di balik pakaian mereka. Kami sudah muak denganmu, kata salah satu dari mereka. Kamu pikir kamu bisa mengubah tempat ini? Kami akan menghentikanmu sekarang. Yusuf menatap mereka tanpa rasa takut. Kalau kalian ingin menyakitiku, lakukan saja. Tapi ketahuilah Allah menyaksikan setiap perbuatan kalian. Ketika napi itu mulai mendekat, tetapi sebelum mereka sempat menyerang, suara keras terdengar di belakang mereka. Berhenti, teriak Markus yang tiba-tiba muncul dari lorong lain.
Markus berdiri di antara Yusuf dan para penyerangnya. Kalau kalian ingin menyakiti dia, kalian harus melewati aku dulu. Rico dan anak buahnya terkejut melihat keberanian Markus. Kamu benar-benar sudah berubah, Markus. Apa kamu sudah lupa siapa kita? Tidak, aku ingat, jawab Markus. Tapi aku juga ingat bahwa hidup ini lebih dari sekedar kekerasan. Jika kalian ingin melawanku, aku siap. Melihat tekad Markus, Rico ragu sejenak. Ia tahu Markus masih kuat dan bertarung dengannya bisa membawa masalah besar. Akhirnya setelah beberapa detik yang menegangkan, Rico menurunkan senjatanya. Baiklah, kata Rico dingin, tapi ini belum selesai. Rico dan anak buahnya pergi, meninggalkan Markus dan Yusuf sendirian di lorong. Markus menoleh ke Yusuf yang masih terlihat tenang meski nyawanya baru saja terancam. Kenapa kamu tidak melawan mereka? Tanya Markus. Kamu bisa saja terluka atau lebih buruk. Yusuf tersenyum. Aku tidak perlu melawan, Markus. Allah selalu punya cara untuk melindungi hambanya. Dan malam ini dia melindungiku melalui kamu. Kata-kata itu membuat Markus merasa haru. Ia sadar bahwa keputusannya untuk melindungi Yusuf bukan hanya karena rasa hormat, tetapi juga karena ia mulai merasakan tanggung jawab sebagai seorang muslim. Insiden itu menjadi pembicaraan di penjara. Para napi semakin melihat Yusuf dan Markus sebagai simbol perubahan. Bahkan Rico dan gengnya mulai kehilangan pengaruh, karena semakin banyak napi yang memilih untuk mengikuti jalan damai yang diajarkan Yusuf. Namun Yusuf tahu bahwa ini adalah ujian terakhir untuknya di penjara. Allah telah menunjukkan bahwa bahkan di tempat yang paling gelap, cahaya kebenaran bisa bersinar. Pagi itu, Yusuf dipanggil ke kantor kepala penjara. Ia berjalan dengan tenang, meskipun tidak tahu apa yang menantinya. Saat ia tiba, Mr. Robert, kepala keamanan, tersenyum kecil. Yusuf, aku punya kabar baik untukmu, katanya. Bukti baru muncul dalam kasusmu dan pengadilan telah memutuskan untuk membebaskanmu. Kamu akan keluar dari penjara ini besok. Yusuf terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata itu. Air mata haru mulai mengalir di wajahnya. Alhamdulillah, ucapnya pelan. Segala puji bagi Allah. Namun meskipun kabar itu membawa kebahagiaan, Yusuf juga merasa berat meninggalkan tempat ini. Penjara telah menjadi medan dakwahnya, tempat di mana ia membawa perubahan dan menanam benih keimanan di hati para napi. Keesokan harinya saat Yusuf bersiap untuk pergi, para napi berkumpul di lapangan. Banyak dari mereka yang kini mengenakan kopiah putih atau sekedar berdiri dengan wajah penuh rasa hormat. Markus yang kini dikenal sebagai pelindung Yusuf berdiri di barisan depan bersama beberapa napi lain yang telah memeluk Islam. Kamu meninggalkan kami, Yusuf, tapi ajaranmu akan tetap hidup di sini, kata Markus dengan suara bergetar. Kamu bukan hanya mengubahku, tapi juga mengubah tempat ini. Yusuf tersenyum menepuk bahu Markus. Aku tidak pernah melakukan ini sendirian, Markus. Allah yang memberikan hidayah. Aku hanya menyampaikan pesannya. Para napi satu persatu mendekat untuk mengucapkan salam perpisahan. Beberapa dari mereka bahkan menangis, merasa kehilangan sosok yang telah membawa kedamaian ke dalam kehidupan mereka yang penuh kekerasan. Jangan pernah menyerah untuk berubah, kata Yusuf kepada mereka. Setiap langkah menuju kebaikan adalah langkah menuju ridha Tuhan. Saat Yusuf melangkah keluar dari gerbang penjara, ia menatap ke langit, merasa bebas untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Namun dalam hatinya ia tahu bahwa kebebasan sejati bukanlah keluar dari jeruji besi, melainkan dekat dengan Tuhan. Ia merasa bahwa pengalamannya di penjara bukanlah hukuman, tetapi sebuah perjalanan spiritual yang membawa banyak pelajaran. Di sisi lain, penjara itu tidak lagi sama. Markus mengambil alih peran sebagai pemimpin. Tetapi kali ini bukan dengan kekerasan, melainkan dengan keteladanan. Ia terus melanjutkan dakwah Yusuf, mengajarkan Islam kepada napi lainnya, dan berusaha menjaga kedamaian yang telah ia bangun. Bertahun-tahun kemudian Yusuf menjadi seorang da'i yang dikenal luas. Ia sering menceritakan kisahnya di penjara kepada banyak orang, tentang bagaimana cahaya Islam mampu mengubah tempat tergelap menjadi tempat yang penuh harapan. Dan di setiap ceramahnya ia selalu menyebut nama Markus, sang pemimpin geng yang berubah menjadi pemimpin hati.
Penjara yang dulu penuh kekerasan kini dikenal sebagai tempat yang damai. Banyak napi yang keluar dari sana membawa perubahan positif dalam hidup mereka berkat ajaran Yusuf dan perjuangan Markus. Perjalanan Yusuf di penjara telah selesai, tetapi benih kebaikan yang ia tanam terus tumbuh, membawa keberkahan yang tak terhitung. Dari jeruji ke surga, perjalanan ini bukan hanya tentang Yusuf, tetapi tentang keajaiban hidayah Allah yang mampu mengubah hati siapapun yang dikehendakinya. Dan demikian cerita ini, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.